Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai rangkaian dasar listrik. Yang kita bahas hanyalah susunan seri dan paralel. Nah, susunan seri itu maksudnya nanti misalkan ada 3 hambatan disusun secara berderet seperti ini, terus kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, misalnya baterai, misalnya tegangan totalnya itu adalah Vtot. Nah, kalau ini seri, maka arus yang mengalir dalam masing-masing hambatan nanti sama besar. Nah, kalau R dilewati arus, tentu saja pada R akan timbul tegangan listrik sesuai dengan hukum Ohm. Nah, kalau kita mau mencari arusnya itu berarti nanti rumusnya ya tidak lain hukum Ohm, V total dibagi dengan R total, gitu kan ya. Terus kemudian kalau R totalnya, kebetulan ini karena rangkaian seri, R total berarti sama dengan R serinya, R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya, tergantung jumlah hambatan yang disusun seri. Nah, kalau mencari tegangan pada masing-masing hambatan, kita bisa hitung pakai hukum Ohm. V1 itu I kali R1, kalau V2 itu I dikalikan R2, V3 itu I dikalikan R3 gitu ya. Sedangkan kalau V-nya ini kita jumlahkan, ini akan ketemu Vtot tadi. V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik untuk susunan seri, I-nya itu selalu sama. Jadi arus yang mengalir dalam masing-masing hambatan itu sama gitu ya. Nah, sekarang kalau I-nya sama, berarti V itu hanya sebanding dengan R. Perbandingan tegangan pada masing-masing hambatan itu akan sama saja dengan perbandingan hambatannya. Jadi boleh ditulis seperti ini. Yang kedua, rangkaiannya adalah tersusun paralel seperti ini. Jadi R1, R2, R3 disusun paralel, artinya ujung-ujung hambatannya ketemu, kaki kiri ketemu kiri, kaki kanan ketemu kanan. Misalkan di sini saya hanya punya 3 hambatan ya, bisa juga lebih. Nanti arus mengalir misalnya dari A ke B seperti ini. Nanti di titik cabang, katakanlah titik cabang C, yang sini D ya. Pada titik cabang C itu akan pecah arusnya menjadi 3 ke masing-masing cabang. Jadi misalnya I1, I2, I3 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari arus total rangkaiannya ya sama aja rumusnya. Arus total rangkaian itu adalah Vtot dibagi dengan Rtot. Karena rangkaian ini paralel, berarti Rtotnya sama dengan R paralel. Jadi seper Rtotnya itu saya bisa hitung pakai seper R1, seper R2, seper R3, dan seterusnya. Nah, sedangkan I yang masuk itu kan harus sama dengan yang keluar. Jadi sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Jadi I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Tergantung cabangnya berapa. Nah, sekarang kalau kita mau mencari berapa tegangan pada R1, itu ya pakai hukum Ohm. V1 berarti I1 kali R1. Kalau V2 berarti I2 kali R2. Kalau V3 berarti I3 kali R3. Perhatikan baik-baik bahwa pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing R itu sifatnya sama. Jadi kalau gitu nanti V1 sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya gitu ya. Inilah perbedaan antara seri dengan paralel. Kalau seri, arus yang mengalir di R itu sama, sedangkan kalau paralel, tegangannya yang sama. Kita ingat bahwa I itu kan V per R. Kalau V-nya sama, itu berarti I berbanding terbalik dengan R saja. Sehingga kita bisa membandingkan arusnya I1 dibanding I2 dibanding I3, dan seterusnya itu harus sama dengan seper R1, seper R2, seper R3. Nah, itulah sifat dari rangkaian paralel. Nah, ini saya berikan contoh soal yang nomor 1. Ada gambar seperti ini ya. Jadi gambar rangkaian listrik 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 11 ohm dihubungkan dengan tegangan baterai tanpa hambatan dalam. Nah, pertanyaan untuk soal ini adalah berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian ini, arus rangkaiannya atau arus total. Kemudian ditanyakan tegangan di antara titik tegangan BC. Yang ketiga adalah berapa arus masing-masing cabang.
Sekarang kita jawab pertanyaan yang A yang ditanyakan arus total rangkaian. Kita cari dulu R tot-nya. 2, 3, 6 ini tersusun paralel, jadi 1/RP sama dengan 1/2, 1/3, 1/6. Samakan penyebut 6, 3, 2, 1, berarti RP-nya dapat 1 ohm. Jadi R totalnya itu adalah RP-nya di seri dengan 11 ohm. Jadi kalau begitu 1 ditambah 11 hasilnya adalah 12 ohm. Sehingga arus total rangkaian V total dibagi dengan R total. V total adalah 6 ohm dibagi dengan 12, berarti hasilnya adalah 1/2 ampere. Pertanyaan B, ini yang tanyakan adalah tegangan di antara titik BC ini ya. Ya kita gunakan hukum ohm saja. VBC itu adalah I yang masuk ke titik B itu berapa ya, dikalikan dengan RBC. I-nya tadi adalah I rangkaian. Nah, masih ingat tadi berapa? Kan setengah ya tadi ya. Dikalikan dengan RBC, RBC tidak lain adalah paralelnya 2, 3, 6. Tadi sudah kita temukan yaitu 1. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 1/2 volt. Nah, sedangkan kalau kita mencari I1, I2, I3 itu sangat mudah sekali kalau nilai VBC-nya sudah ketemu. Ingat, rangkaian paralel itu tegangannya kan sama. Jadi kalau kita mau mencari I1 itu ya VBC dibagi dengan R1. Jadi tegangan pada 2 ohm itu adalah VBC. Jadi kalau gitu VBC-nya adalah 1/2, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1/4 ampere. Kalau mencari I2 bagaimana ya? Tetap tegangannya kan sama, paralel, dibagi dengan R2. Jadi VBC-nya adalah 1/2 dibagi dengan R2-nya 3, berarti hasilnya 1/6 ampere. Yang terakhir I3 tetap VBC, paralel tegangannya sama, dibagi dengan R yang cabang 3 ini. Jadi kalau begitu, kalau kita hitung VBC adalah 1/2 dibagi R3-nya itu 6. Jadi hasilnya adalah 1/12 ampere. Untuk soal seperti pada gambar, untuk soal nomor 2 ini, kita ditanyakan berapa arus rangkaian yang mengalir, VCD berapa, kemudian I1 dan I2 berapa. Kita jawab dulu yang A ya, mencari arus rangkaian, arus total. Jadi ini positif, negatif, arus mengalir dari positif ke negatif. Arus total rangkaian itu pasti V total dibagi dengan R total. V totalnya tidak lain adalah di terminal AB, yaitu 12 volt. Nah, sekarang kita cari dulu R totalnya, perhatikan baik-baik, 10, 25, 25 ini seri. Jadi ini 60 dengan 30 tersusun paralel. Jadi 1/RP, 1/30, 1/60, samakan penyebut 60, 2 ditambah 1, berarti RP-nya 60 bagi 3. Itu adalah 20 ohm. Lalu R totalnya itu berarti nanti 20, ini seri dengan 5 sama 5 ini. Jadi 5 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 30 ohm. Sehingga arus totalnya adalah V total dibagi dengan R total, V tot 12 yaitu VAB ya. V tot itu VAB, R totalnya adalah 30 sehingga hasilnya 0,4 ampere. Pertanyaan B, berapakah VCD? Bisa kita hitung karena I-nya tadi sudah ketemu kan? I-nya tadi ingat 0,4 ampere. Jadi kalau kita menghitung VCD itu sangat mudah. Langsung arus yang masuk ke titik cabang C, I, dikalikan dengan paralelnya 60 dengan 30. Tadi kan 20 ya. Jadi langsung kalikan RCD, jadi 0,4, paralelnya tadi itu ketemu 20. Sehingga hasilnya adalah 8 volt. Itulah tegangan VCD. Terus kemudian yang C ditanyakan arus masing-masing cabang. Yang lewat cabang CD, yang ke bawah sama yang ini. Nah ini berapa I1, I2-nya. Kalau mencari I1 berarti titik tegangan ini kan VCD ya. Jadi VCD Anda bagi dengan yang dilewati arus adalah 30. Jadi dibagi R-nya 30, VCD itu adalah 8, kita bagi dengan R-nya 30.
Jadi hasilnya adalah 8/30 atau boleh disederhanakan menjadi 4/15 ampere. Nah, sedangkan kalau mencari I2-nya itu adalah VCD dibagi dengan R. VCD-nya jelas ini, sama ya 8 volt. Sedangkan R-nya yang dilewati I2 ini. 10 tambah 25 tambah 25 berarti 60. Jadi VCD-nya ditulis 8, R-nya itu 60. Jadi boleh disederhanakan ini kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 berarti 2. Ini kita bagi 4 berarti 15. Satuannya adalah ampere. Nah, ini ada soal nomor 3 yang cukup menarik. Soalnya di sini ada hambatan yang dipasang dengan baterai. Susunannya seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir di dalam sumber tegangan atau baterai ini. Arusnya nanti dari positif ke negatif, makanya ke sana ya, arusnya ke kiri. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Rangkaian seperti ini sebenarnya tidak sulit. Langsung aja rangkaian seperti ini kita ubah seperti pada gambar kanan. Baterai itu saya keluarkan dari sini, saya letakkan di luar gambarnya. Jadi saya potong, saya letakkan di luar, saya keluarkan seperti ini ya. Sedangkan yang 5 ohm, nah ini saya geser ke sini ya, saya geser ke sini dan saya masukkan ke dalam, akhirnya dapat rangkaian seperti ini ya. Jadi sekali lagi baterainya itu dikeluarkan, sedangkan 5 ohm ini dimasukkan ke dalam rangkaian, gambarnya akhirnya seperti ini. Nah, sekarang lihat ini ya, 3 kali 6 dengan 3 kali 6 itu sama, 18. Sehingga ini rangkaian apa? Jembatan Wheatstone. Kalau ini jembatan Wheatstone, berarti yang 5 ohm ini bisa dihapus. Karena perkalian silang hambatannya sama besar. Nah, kalau rangkaiannya sudah seperti ini ya, sangat sederhana sudah ini ya. Jadi 3 sama 3, ini serinya adalah 6 ohm. Ini seri juga, serinya adalah 12 ohm. Jadi nanti R totalnya itu paralel antara 6 dengan 12. Disamakan penyebut 12, ini 2 itu 1. Berarti R totalnya adalah 12 dibagi 3, berarti 4 ohm. Jadi kalau mencari arus rangkaian yang lewat baterai, arus total, itu ya berarti V total dibagi dengan R total. Nah, V totalnya itu adalah 12 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 3 ampere. Sekarang nomor 4. Ini ada hambatan yang tersusun seperti pada gambar ya. 4, 6, 3, 4. Yang ditanyakan adalah arus rangkaiannya berapa, arus yang mengalir dalam baterai, terus kemudian ada arus cabang I1, I2, I3, I4, I5. Berapa nilainya? Wah, pertanyaannya ini sangat banyak sekali ya. Kalau kita mau mencari arus rangkaian, ya prinsipnya sama ya. I rangkaian, I total itu V total dibagi dengan apa? R total. Kita cari R totalnya dulu. Ini tidak terlepas dari pengertian seri paralel tadi ya. Ingat, 4 sama 4 ini tersusun paralel. 4 dengan 4 paralelnya itu berapa? 2. Tersusun paralel itu apa artinya? Karena ujung-ujungnya bisa ketemu. Ini nggak ada apa-apanya, kawat tok ini ya. Jadi ini bisa ketemu, berarti 4 sama 4 itu paralel. Kecuali kalau di sini ada hambatan ya. Kalau ada hambatan nggak bisa disebut paralel. 4 sama 4 paralel karena ujung-ujungnya ketemu. 4 sama 4 paralelnya adalah 2. Terus ini 6 sama 3 juga paralel. Jadi 6 sama 3 itu paralelnya berapa? Ayo cepat. 6 sama 3 paralelnya adalah 2 kan? Jadi pakai rumus per RP itu. Jadi kalau begitu ini 2 dengan 2 itu akhirnya seri nanti. Jadi rangkaiannya itu bisa disederhanakan seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari arus rangkaian, ya enak aja langsung. V total dibagi dengan R total. V totalnya 12, R totalnya 2 ditambah berapa tadi? 6 dan 3 itu paralelnya tadi kan 2 ya. Jadi 2 ditambah 2 itu adalah 4. 12 bagi 4 itu adalah 3 ampere. Sekarang terapkan hukum 1 Kirchhoff di titik A. Melihat titik cabang A kita ya, bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang A itu harus sama dengan yang meninggalkannya. Jadi di titik cabang A akan berlaku bahwa arus yang masuk I itu harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang I1 dan I2.
Tapi ingat bahwa 4 sama 4 ini kan paralel. Paralel itu apa? V-nya sama. Kalau V-nya sama, R-nya sama. Ya I-nya pasti sama. Jadi I1 sama dengan I2. Sekali lagi, karena paralel V-nya sama, R-nya juga sama, ya I-nya sama. Jadi kalau begitu, ini I-nya tadi sudah ketemu 3 ampere, ya. Terus kemudian I1 itu sama dengan I2. Jadi ini I1, ini juga I1 kan. 2 I1 sama dengan 3. Berarti I1-nya ketemu 1,5 ampere atau 3/2 ampere. Nah, jadi kalau begitu nilai I1 ini akan sama dengan I2 otomatis ya. Sudah ketemu I1, I2 yang ditanyakan. Terus kemudian I3 sama I4. Ini juga paralel. Paralel itu V-nya sama. V itu perkalian antara hambatan dengan apa? Arus. Jadi kalau I5 ini saya kalikan dengan 6, I kali R. Itu harus sama dengan I4 dikalikan dengan R-nya 3. Karena V-nya harus sama ya. Jadi kalau begitu I4 itu adalah 2 kali I5. Padahal kalau kita melihat titik cabang B harus berlaku hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk ke titik cabang harus sama dengan yang keluar. Yang keluar tidak lain adalah arus total rangkaian. Jadi kalau begitu I4 ditambah I5 itu sama dengan I rangkaian. Nah, sekarang kita masukkan sini bahwa I4 itu 2 kali I5 ditambah dengan I5. Padahal I-nya tadi ketemunya kan 3 ampere. Jadi kalau begitu dapat hasil berapa ini? Ayo. 2 I5 ditambah I5. 3 I5 sama dengan 3. Berarti I5-nya ketemu 1 ampere. Jadi kalau I5-nya sudah ketemu 1 ampere, tentu saja I4-nya itu 2 dikali dengan 1. Berarti ketemunya adalah 2 ampere. Itu ya. Nah, sekarang untuk mencari I3. I3 kan belum ketemu. Terapkan hukum 1 Kirchhoff di titik D. Jadi kalau kita melihat titik D akan berlaku jumlah arus yang masuk ke titik cabang harus sama dengan yang keluar. Jadi kalau begitu ini I2 ditambah dengan I3 yang masuk ke titik D itu harus sama dengan I4. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa I2 tadi kan sudah ketemu 1,5 ditambah dengan I3 yang dicari, I4-nya 2. Jadi kalau begitu I3 adalah 2 dikurangi 1,5. Ini hasilnya adalah 0,5 ampere. Jadi sudah ketemu semua ya. Dari I1 sampai dengan I5, I total juga.